Orang yang bekerja keras akan mengalahkan orang yang berbakat ketika orang yang berbakat ini tidak bekerja keras. Wow, itu bagus banget. Aku pernah dapat quote itu dan itu mendalam banget buat aku. Dan waktu itu aku kelihatan itu dari Cristiano Ronaldo. Gak mungkin kita udah ngelakuin hal sesuatu dengan serius, Tuhan juga diem aja. Karena Tuhan pun menjanjikan kalau kamu mau dapat yang besar ya kamu juga harus bergerak, gak bisa berdoa doang. Kan Tuhan itu akan mengabulkan sesuatu menurut yang hambanya sangkakan. Anak ini kalau bukan ayahnya yang menjadi provider ataupun sandaran terbaik di hidupnya untuk anak cewek, dia akan mencari orang lain. Dan dia mungkin akan menggantikan diri kita dengan orang lain dengan begitu cepat. Belum tentu laki-laki yang ditemukan itu laki-laki baik. Kalau ayah nggak pernah ada waktu sama anaknya, dia akan mencari waktu sama cowok-cowok hidung belang maksudnya. Kalau kamu bisa berimpact buat perusahaan, kalau perusahaan itu baik, dia akan berimpact juga buat kamu. Yep. Tapi kalau kamu sama perusahaan aja nggak berimpact, kamu mau nuntut apapun, perusahaan mau ngasih apa sama kamu? Istilahnya dia rugi, ada kamu aja dia rugi gitu. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Orang yang menurut aku tuh konsisten banget dari awal berkarir sampai hari ini. Ada Bang Atta Halilintar. Halo Mas, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Suatu kehormatan bisa diundang ke sini. Aku yakin obrolan 1 jam ke depan itu akan sangat daging ya dan berkelas. Sangat daging dan berkelas. Bang Atta, Oke. kalau aku bisa nusuk ke cerita hidup abang ya, ada part di mana ketika abang merintis itu harus pakai POV anak pertama yang memulai semuanya dari nol gitu. Aku sebagai anak pertama pernah pakai POV victim mentality. Kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang memulai ini semua gitu? Dan abang pasti pernah di fase kerja keras banget untuk mikirin keluarga dulu, baru abang. Kalau aku balik ke fase itu ya, apa yang ada di kepala seorang Atta Halilintar? Kalau menurutku dulu mungkin awalnya sebagai anak pertama kita akan berpikir, anak pertama tuh harus ikut jadi tanggung jawab, ikut bertanggung jawab atas keluarganya. Dan itu selalu aku pakai di kepalaku, oke aku anak pertama dan adikku 10. Jadi kalau ada orang yang harus keluar sekolah dulu itu harus aku untuk bantu orang tuaku, untuk adik-adikku. Dan sekian lama itu tertanam, ternyata bukan hanya tanggung jawab yang kita takutkan. Setelah itu adalah yang kita takutkan adalah kita bisa menjadi contoh yang baik nggak? Menjadi sandaran yang baik nggak untuk adik-adik itu bisa look up ke abangnya. Karena menurutku ketika abang itu ada sisi lemahnya terlalu banyak, memang semua orang punya sisi lemah dan sisi kuat. Tapi kalau lemahnya sangat banyak, gimana adik-adikku bisa menjadi lebih kuat gitu. Jadi apa yang adik-adikku pengen itu aku harus bisa. Apa yang adik-adikku mampu, aku juga harus mampu. Jadi makanya skill yang ada di 10 adikku hampir semua ada di aku. Tapi belum tentu skill yang ada di aku ada di semua adik-adikku. Itu yang aku coba dari dulu bisa ada di diriku gitu. Wah, aku suka kalimat contoh yang baik ya. Dan kita sebagai abang atau anak pertama itu harus jadi teladan yang mereka look up gitu ya. Iya. Teladan itu nggak harus seberapa kaya kita atau seberapa banyak duit kita. Tapi seberapa kerja keras kita waktu mereka melihat. Wow. Karena kita nggak bisa nyuruh misalnya, kamu jangan males, tapi kita males. Ya. Kita nggak bisa suruh, ayolah mulailah begini-begini, tapi kita nggak melakukan itu. Jadi berikan contoh by perbuatan bukan karena menyuruh doang gitu. Ya. Itu sih yang aku lihat. Ya, inspirasi akan lebih terasa ketika kita lihat aksinya sih daripada kata-kata ya. Betul, aksi lebih tajam dari kata-kata. Ya. Tapi pastinya, let's say udah kerja keras nih seorang Atta ya, dan dia udah dapetin banyak hal gitu dalam bentuk materi ya, dalam bentuk pencapaian ini. Pasti banyak orang yang puas. Dan biasanya mereka akan dengan pace yang lebih slow gitu. Tapi aku nggak ngelihat itu kayaknya di Atta gitu kayak. Ini orang masih pace dengan kecepatan di atas rata-rata juga dan dia nggak punya kepuasan itu gitu. Nah, kenapa tetap tidak puas? Apakah takut jatuh ke fase merintis lagi atau nggak punya apa-apa lagi? Seperti apa? Oke. Aku pernah dapat pertanyaan seperti ini juga dari seorang anak sekolah gitu. Oke, anak sekolah ya. Iya.
awalnya dia kan nanya, "Bang, gimana sih caranya biar jadi kaya?" Terus aku jawab ke anak ini, "Emang kamu kenapa pengen kaya?" "Aku tuh pengen bisa nyantai-nyantai, jalan-jalan, nggak usah mikirin apapun gitu." Oke. Jadi sekarang kamu udah belajar yang keras. "Iya, aku mau belajar keras. Supaya apa? Supaya bisa masuk kuliah yang bagus." "Kenapa pengen masuk kuliah yang bagus?" "Biar bisa dapat kerjaan yang bagus." "Kenapa pengen dapat kerjaan yang bagus?" "Biar bisa dapat duit dan penghasilan yang bagus." "Dan setelah kamu dapat yang duit yang bagus, supaya apa?" "Supaya bisa nyantai-nyantai." Sekarang kamu lagi ngapain? Nyantai-nyantai. Jadi mending kamu nyantai-nyantai aja. Karena aku yakin setiap orang yang sudah mencapai titik-titik tertentu yang orang anggap itu sukses, gak ada yang nyantai-nyantai. Gak ada yang ngerasa kayak, oke, aku lay low. Aku sering banget ketemu di Daging Talk, CEO, owner, umurnya udah 50-60, tapi otak mereka tuh memang mereka pengen mengasah terus otaknya bekerja. Hungry terus. Mungkin kita harus bedain mana orang yang kurang bersyukur ataupun cepat puas. Karena bersyukur itu harus, tapi cepat puas itu jangan. Di atas sana tuh menurutku masih banyak yang bisa kita kejar. Dan kita tuh kalau semakin bekerja, kita tuh udah bukan melihat tentang diri kita lagi. Tapi apa impact yang kita bisa buat orang banyak. Contoh misalnya, sekarang kita kerja, contoh aku bikin usaha baru, misalnya makanan. Oh, di situ bisa nge-guide 30-40 karyawan. Kita happy. Kita kerja lagi. Bukan berarti kita nggak cukup ya sama penghasilan sebelumnya. Emang kita cukup dengan misalnya punya 50 karyawan doang. Emang kita nggak mau punya 100 karyawan. Kita nggak mau punya 150 karyawan. Kita nggak mau punya 200 karyawan. Setiap penambahannya karyawan itu berkah buat kita. Satu orang yang kita kerjakan sama kita, dia bisa berimpact, bisa buat istrinya, bisa buat anaknya, bisa buat ibunya, bisa buat bapaknya. Berapa banyak manfaat yang kita buka dengan kita terus bekerja dan membuka peluang untuk orang lain. Jadi menurutku hal terbaik yang harus kita pikirkan tuh bukan kita cepat puas, tapi apalagi nih ke depannya yang kita bisa berimpact untuk orang lain. Karena dari situ rezeki datang, duit datang. Gak mungkin kita udah ngelakuin hal sesuatu dengan serius, Tuhan juga diem aja. Karena Tuhan pun menjanjikan kalau kamu mau dapat yang besar ya kamu juga harus bergerak, gak bisa berdoa doang. Gitu. Kan Tuhan itu akan mengabulkan sesuatu menurut yang hambanya sangkakan. Itu yang aku diajarkan oleh seorang guru yang luar biasa. Karena kalau hambanya gak mau menyangkakan itu bisa bekerja, bisa kuat, bisa diberikan energi untuk dia membuat sesuatu, ya itu akan susah. Jadi di hidup ini aku yakin bukan tentang all about us. Jadi kalau kita kerja terus, membuka cabang, bikin inovasi baru, aku yakin manfaatnya buat orang banyak juga lebih banyak. Ya, berkah. Aku suka kalimat abang tadi. Bersyukur itu harus, cepat puas itu jangan ya. Iya, bersyukur itu harus, cepat puas itu jangan. Dan sukses itu bukan tempat yang nyaman. Sukses itu bukan tempat yang nyaman dan bukan tempat orang buat nyantai-nyantai. Iya. Karena semakin dia sukses, aku kasih poin di sini ya, beban dia semakin berat. Great power comes with great responsibility. Itu ada di Spider-Man dan aku yakin itu benar. Dulu kita kira banyak kerjaan, banyak perusahaan itu enak. Coba tanya deh semua owner perusahaan yang perusahaannya banyak. Emang semuanya dia bilang gak ada beban sama sekali. Bro, please, every month, every week, every day, they think about it. They work, dia itu menyita waktu sekali. Dan stressfulnya juga tinggi, gak semudah yang kita kira. Gak semudah orang lihat dari luar. Gak semudah yang orang lihat. Gitu.
Dan aku suka kalimat abang ketika ngomongin tentang keberkahan ya, which is itu compounding ya. Kayak satu orang kita pekerjakan, siapa tahu satu orang itu adalah kepala keluarga gitu. 4 orang, 5 orang, Betul. 100 orang. Dan Betul. itulah konsep rezeki yang sebenarnya gitu. Bukan Iya. seberapa banyak uang kita punya, Bukan. tapi seberapa banyak dampak kita ke orang-orang di luar sana ya. Bener. Karena mungkin contoh, misalnya dari 10 bisnis aku contoh, nggak mungkin 10-10-nya untung. Setuju. Atau misalnya aku bikin 20, atau bikin 30, atau bikin 100 bisnis. Nggak mungkin semua 100% untung. Aku biasanya selalu ngebagi, kalau 50% atau 40% bisa untung, 50% ini tuh harus nutupin gaji karyawan. Jadi mereka bisa hidup. Dan dari dulu tuh kalau ditanya impiannya jadi apa? Punya manfaat buat orang lain. Menurutku dengan kita bisa membuka lapangan kerja, kita bisa at least coba. Walaupun tetap oke, usaha ini tutup, akhirnya terpaksa karyawannya udah nggak ada. Yuk kita coba lagi yuk, siapa tahu kita bisa ada hasil. Jadi bukan yang tipikal tutup, rugi, tutup, udah nggak mau lagi, diem aja dah. Udah kita kan hidup buat diri sendiri aja, yuk anak istri nggak usah gaji orang, tinggal tidur nyantai-nyantai. Nah it's not me gitu. Ya. I need to work more untuk kita coba berkah apa sih yang bisa kita lakukan di selanjutnya. Karena aku pernah mempertahankan satu bisnis selama 4 tahun tanpa ada untung, tapi di situ dia membuka lapangan kerja buat karyawan-karyawan yang ada di situ. Dan aku tetap jalanin. Iya. Karena aku yakin mungkin ada berkahnya gitu. Walaupun akhirnya setelah 4-5 tahun akhirnya tutup. Oke, kita coba cari usaha lain yang bisa membuka berkah lagi. Hai warga berkelas, buat kamu yang punya jasa konsultasi atau mau buat jasa konsultasi tapi masih ribet banget chatin satu persatu, aku relate banget karena aku pernah di posisi itu ya. Capek, pusing, harus cari hasil transfer, di ghosting, reschedule terus. Ini yang bikin aku gak fokus dengan pekerjaan utamaku gitu. Tenang, kalau kamu lagi di fase itu juga sekarang, aku punya solusi simple yang bisa bantu kamu beresin masalah ini. Yes, LinkedIn appointment. Kamu tinggal bikin halaman, booking, atur jadwal kosong, durasi sesi, harga, sampai detail layanannya. Calon klien tuh tinggal pilih jadwalnya, bayar dan semuanya langsung tercatat rapi. Jadi kamu tuh gak perlu lagi jadi admin, dadakan setiap harinya. So, kalau kamu punya jasa konsultasi, mentoring, kelas private, atau sesi one-on-one, appointment di LinkedIn itu bisa bikin proses booking kamu jauh lebih profesional. Simple dan gak bikin kamu pusing. Tunggu apa lagi? Langsung cobain sekarang. Dan aku yakin seorang ATS sekarang itu udah punya kesiapan mental yang matang sekali. Karena journey-nya kan dari awal yang konten gitu ya, sampai ke punya banyak perusahaan. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan simpel aku yaitu, pasti pernah dong menghadapi fase burnout gitu, fase roller coaster di mana kayak, wah ini capek sekali gitu. Aku punya tanggung jawab yang besar sekali. Kalau aku ingin bedah isi kepalanya Atta, gimana cara dia menghadapi fase itu? Oke. Ketika ada di fase yang sangat menguji, menurutku yang penting kita ada itu adalah kegigihan. Karena menurutku ketika aku lagi berlawan sama orang di olahraga, karena aku suka main bola atau apa, aku akan kalah sama orang yang gigih. Orang udah gigih itu ngeri, bro. Jadi kalau bro tanya bagaimana di saat kita di bawah, bagaimana saat kita di penuh tekanan, gigih itu obatnya. Karena menurutku kegigihan adalah bentuk paling nyata dari iman. Wow. Iman itu kan kepercayaan ya kalau dalam agama. Kalau kita gigih percaya kalau kita bisa berhasil, kita bisa melakukan sesuatu yang menurut kasat mata kita nggak mampu, itu Tuhan melihat, bisa jadi alam juga bergerak untuk kita karena kita terlalu gigih. Yeah. Orang gigih itu ngeri bro, ngeri. Makanya aku selalu banyak mengidolakan orang-orang yang gigih. Itu karena aku suka banget lihat work ethic orang yang gigih. Aku juga di perusahaan gitu, aku bilang, ada orang di perusahaan punya skillnya itu 9, tapi work ethic atau kegigihannya itu 4. Kita dari secara result akan lebih works. Orang yang skillnya cuma 5, tapi kegigihannya 9. Aku udah coba di berbagai divisi. Aku coba nih orang ini skillnya gila nih, jago banget. Tapi giginya kurang.
Ya kadang-kadang satu video bisa 2-3 hari. Tapi skillnya gila, keren banget. Yeah. Ada orang ini skillnya nggak bisa nyampe ini, nggak bisa motion, nggak bisa apa. Ini aku contohin kalau di Yeah. video ya, biar mungkin orang bisa Relate ya. bisa relate. Skillnya itu ngeditnya cuma 4 atau 5. Ada seorang anak dari Aceh, aku pernah punya. Tapi bro, satu anak ini bisa menghasilkan 4 kali lipat anak yang tadi. Dari segi result, dari segi konten yang diupload, viewers, dan juga apa? Bonus. Bahkan bonus dia bisa berkali-kali lipat gaji dibanding yang ini. Karena ngelihat result bulanannya yang jauh banget sama yang skillnya 9 tadi. Dan impact dia juga ke abang. Dan kan? impact buat aku. Kalau kamu bisa berimpact buat perusahaan, kalau perusahaan itu baik, dia akan berimpact juga buat kamu. Yep. Tapi kalau kamu sama perusahaan aja nggak berimpact, kamu mau nuntut apapun, perusahaan mau ngasih apa sama kamu? Istilahnya dia rugi, ada kamu aja dia rugi gitu. Jadi ini tuh harus ditanamkan juga oleh semua kita yang sedang bekerja, sedang berjuang. Kita nggak bisa terus menuntut, tapi kita juga harus mengkoreksi diri. Gitu. Kalau kita lihat kita itu benar-benar sangat impactful berperusahaan, aku yakin kayaknya bos juga senang gitu. Bos, ini bos kan targetnya misalnya 1M. Aku dapetin bos misalnya 3M contoh. Aku boleh gak ya dapat 5-10%? Bukan gak mungkin itu gak boleh. Setuju. Karena dari rata-rata penghasilan dengan adanya dia impactful jadi sekian. Mungkin aja dia dikasih saham gratis. Ya. Dan aku banyak banget dengerin orang-orang dari driver. Dari supir karena dengerin bosnya terus. Akhirnya dia melakukan. Dan akhirnya minta saham sama bosnya. Karena dia bisa ngelakuin itu dan menggantikan bosnya. Dia jadi sukses. Bahkan kaya raya. Dan itu banyak banget terjadi. Ya. Gitu. Jadi menurutku itu sangat penting. Kegigihan. Kegigihan adalah part dari iman. Iya. Dan kalau kamu merasa tidak terlahir dengan bakat yang spesial, yang kamu bisa lakukan yaitu gigih. Gigih ya. Kalau kamu nggak bisa terlahir kayak Messi, kamu bisa jadi Ronaldo gitu ya. That's right bro. That's right bro. Kenapa orang selalu bilang kenapa sih bang Ronaldo? Bro, aku itu nggak berbakat jadi aktor. Aku bukan aktor, banyak lebih ganteng, lebih tinggi. Dulu aku misalnya lagi ketemu contoh Amar Zoni, aku wah gila dia tinggi, ganteng, berjambang. Ketemu lagi sama teman-teman aktor lain, Rizky Nazar gitu-gitu. Aku waktu main bola mereka, wah iya mereka aktor, aku nggak punya bakat itu. Aku ketemu teman-teman penyanyi. Wah mereka bisa nyanyi, bisa ini. Gimana ya gue mau ke entertain tapi aku nggak punya bakat nyanyi seperti mereka. Terus aku masuk ke dunia konten misalnya. Dulu sosial media belum ada TikTok, IG juga baru-baru gitu ya, belum ada short kayak sekarang, YouTube juga belum banyak yang main. Aku lihat, dulu misalnya ada YouTuber kayak Casey Neistat, kayaknya aku belum bisa deh ngedit atau gimana. Tapi karena aku nggak sekolah, kan aku nggak pernah belajar multimedia, nggak pernah belajar kuliah atau SMK tentang editing video, script writing, masuk ke kuliah film atau apa, kan aku nggak pernah ada basic itu. Nah aku lihat lagi bidang-bidang entertainment yang lain, misalnya komedian. I'm not comedian bro. Yeah. Kayaknya aku bisa ketawa-ketawa bareng adikku, tapi kayaknya aku nggak bisa ngelawak. Tapi karena aku punya satu, ketika aku lihat Cristiano Ronaldo, wah, you are my inspiration bro. You don't have talent like Messi, like Ronaldo R9, like Zinedine Zidane, but you have the work ethic, you have the hard work, kegigihannya dia luar biasa. Dan aku ambil itu jadi mentalitiku juga. Aku gigih, aku kerjain apa aja. Dan alhamdulillah, gitu loh. Yang dulunya misalnya aku bilang, aku pengen jadi pemain bola biar bisa banggain orang tua. Gak bisa, karena ternyata banyak yang lebih jago ya. Yeah. Atau orang tua gak support aku. Tapi semua yang aku sebut tadi, waktu Tuhan aku berdoa untuk jadi pemain bola tidak diwujudkan olehmu. Tapi Tuhan mewujudkan aku punya tim bola. Yeah. Aku pernah bisa punya klub. Yeah. Tuhan gak mengizinkan aku waktu itu casting jadi aktor. Tiba-tiba aku bisa ngeproduserin film. Wow. Bisa ngeproduserin film animasi. Dan itu rezekinya lebih lagi. Tuhan gak mengizinkan aku jadi punya suara yang bagus kayak orang-orang yang bagus. Tapi alhamdulillah laguku ada yang sama keluarga menyentuh hampir 200 juta penonton. Bahkan lagu-laguku yang aku sendiri nge-rap gitu, kayak kesannya kayak ini karena hobiku rap dari dulu,
aku seneng dengerin lagu rap, tiba-tiba laguku ada yang puluhan juta penonton. Salah satunya Jerry yang Jerry bikin. Dan itu kan semua di luar bro. Karena aku cuma satu yang aku pegang, kegigihan. Everything is happen bro. Aku bukan Casey Neistat bisa ngedit, bisa ini, bisa itu. Bisa, tiba-tiba aku bisa menguasai 8 aplikasi editing bro. Aku bisa Premiere Pro, aku bisa Final Cut Pro. Aku bisa Adobe Illustrator. Disuruh ibuku bikin buku Gen Halilintar, itu bukunya. Dari cover, desain grafis, Photoshop, Illustrator, sampai dalam Corel Draw, itu aku semua yang bikin. Dan aku gak pernah ada kuliah, gak pernah kursus. Cuma keinginan belajar bro. I just want to learn bro. Learn, work. Pray, learn, work, pray. Terus, berarti semua sekarang tercapai di hidupku. Dan di situ aku ngerasa memang bakat bukan segalanya. Tapi ketika kamu gigih kerja keras, dan aku buka suatu quote pada zaman itu, orang yang bekerja keras akan mengalahkan orang yang berbakat ketika orang yang berbakat ini tidak bekerja keras. Wow, itu bagus banget. Aku pernah dapat quote itu dan itu mendalam banget buat aku. Dan waktu itu aku kelihatan itu dari Cristiano Ronaldo. Aku nggak tahu itu is right or no, but I have that quote dan in my mind, Setuju. aku bisa jadi yang terbaik gitu. Itu mentality yang aku tanam sih dalam diri. Iya, aku setuju sekali dan aku saksi ngelihat teman-temanku yang pintar banget, yang berpotensi banget, tapi nggak ada uang, tapi nggak bisa menghasilkan uang. Dan kita yang nggak pintar, kita yang mungkin nggak punya akses terhadap akademisi yang keren-keren banget, yang kita bisa lakukan yaitu kegigihan kita, kerja keras tadi, hard work, dedication. Hard work, dedication. Betul. Tapi aku penasaran ya dengan cara pandang Bang Atang ngelihat udah kerja keras nih, let's say udah ketemu sama definisi suksesnya tadi kayak berharap jadi pemain bola tapi justru abang lebih jadi pemain bola biasa, abang bisa main sama pemain-pemain top dunia gitu. That's blessing bro. itu nggak semua orang, even pemain nasional aja nggak bisa main kayak gitu loh. Iya, alhamdulillah bro. Itu juga aku tuh sampai kadang-kadang God thank you gitu kayak. Bro, I never imagine bro kayak aku bisa main serumput bareng idola-idola yang dulu aku potong biar siapa tahu ya dulu nanti kalau aku lolos jadi pemain timnas, terus timnas kita ke Piala Dunia bisa main bareng Marcelo, Hazard, ngelawan Hazard, ngelawan Ribéry, Thierry Henry, atau tiba-tiba berkesempatan ketemu, tiba-tiba sekarang bro itu kesempatan itu ada bertubi-tubi. God did bro. Tuhan selalu nunjukin jalan yang kemustahilan itu bisa dicapai. Gak ada barriernya bro, gak ada barriernya kalau kamu punya kegigihan. Wow. Kalau aku masuk ke kepala Atta yang sekarang gitu, apa definisi berkelas, apa definisi sukses versi Atta yang sekarang? Dan transisinya gimana dari yang dari dulu 20-an lihat sukses gitu, mungkin kerja kerasnya doang, ke sekarang masuk ke Atta yang versi 30-an. Apa definisi sukses yang transisinya seperti apa gitu? Oke. Mungkin transisinya itu mungkin kalau dulu lebih ke time priority-nya sih. Kalau dulu mungkin kayak 16 hours I'm only making content. konten. Mungkin sekarang itu lebih dibagi sih. Jadi hidupku tuh kontennya 30%, terus ada waktu di kantor buat usaha-usaha yang lain, dan habis itu waktu sama keluarga juga, bareng anak sama istri, ada waktu jalannya, ada waktu nonton bioskopnya, ada waktu makan barengnya gitu. Karena aku tahu kadang aku cuma nemenin mereka pagi-pagi main dulu, besok kerja, nanti malam kalau masih sempet main atau tidur bareng sama anak-anak, besoknya kerja. Jadi mungkin itu perubahannya menurutku sangat drastis sih. Dulu tuh aku cuman everything about my dream gitu. Jadi kayak wah, karena dulu aku dibilang gak bakal bisa punya mobil bagus, aku lihat mobil bagus dulu paling bagus apa ya? Lamborghini, Ferrari, apalah Wagon, Rolls, apa. Dulu tuh aku sampai catat tuh mas di buku-buku. Sampai aku catat nih semua ya. Wah, pengennya jam, rumah. Emang duniawinya ada mas. Ya, normal. Karena it's normal gitu mas.
kenapa ada bahasanya lah orang itu akan jadi OKB? Karena dia belum pernah kaya, Mas. Setuju. Kalau kamu lahirnya jadi dari anak orang kaya, dia nggak akan ada version star syndrome. Iya. Kalau aku ngeliat banyak banget anak orang kaya, oh iya dia normal aja nggak perlu gimana. Karena memang dia nggak ada pressure atau nggak ada orang yang merendahkan. Mungkin dia di sekolah aja kayak, iyalah lu mah anak orang kaya enak. Mungkin udah biasa digituin, jadi dia nggak perlu fight untuk kayak menunjukkan lagi gue bisa bagaimana. Tapi memang ada waktu itu karena umur aku masih 20-an, terus tiba-tiba di umur 20-an itu aku jadi number one in Asia, number one. Jadi ada memang star syndrome, ada segala macam. Karena aku ngerasa, wah gue udah kerja keras banget. Nah mungkin di situ yang aku agak ngurangin lah. Jadi agak berkurang. Jadi kayaknya itu tuh udah nggak terlalu perlu gitu. Beli mobil yang terlalu bagus tuh udah nggak jadi priority lagi. Lebih prioritinya anak-anak bisa apa ya yang kita bisa lakukan buat keluarga biar jadi lebih baik, atau apa sih yang kita lakukan buat orang lain, entah itu bikin masjid atau bikin sekolah atau bikin apa yang lebih bisa impactful buat orang. Tapi kalau dulu mungkin jadinya apapun itu dream diri sendiri, tapi kita sekarang mencoba lihat mimpi banyak orang. Misalnya timku ada yang bermimpi pengen umroh, ya siapa tahu kita bisa ngewujudin gitu. Tahu-tahu mimpi iniku bisa salah satu misalnya suster mbaknya anakku, dia mimpinya pengen nggak punya cicilan rumahnya sekarang, tiba-tiba dia udah nggak punya cicilan rumah, dan itu menurutku kan jadi sekarang kita coba bisa bukan hanya mimpi kita tapi mimpi-mimpi orang lain juga gitu. Jadi itu mungkin yang perubahan yang menurutku sedikit aku buka nih, sedikit aku apa ya, kepalaku ini sedikit aku runut ulang lah. Dan semua orang pasti pernah merasakan fase di mana dia mungkin tadi desperate banget dalam tanda kutip, lama dari kecil gitu, tiba-tiba pas punya uangnya, punya jabatan, punya segala macam kan pasti akan kelihatan ingin menunjukkan ya. Itu emang fase, dan menurut aku tuh hal yang wajar. Dan kadang dia bisa memetik pelajaran hidupnya setelah dia sendiri yang merasakan gitu. Tapi aku penasaran, apakah wise itu atau momen di mana si Atta ini yang tadinya mungkin pengen menunjukkan sisi materi terus agak bijak sedikit karena setelah menikah terus udah jadi ayah gitu ya. Apakah itu lebih attack sama emosionalnya abang, kayak untuk lebih punya empati terhadap tim, terhadap sesuatu yang lebih besar, pengen bangun masjid? Apakah karena punya anak, apalagi anak cewek gitu? Karena aku bikin studi sendiri ya. Aku studi itu aku mempelajari teman-temanku yang udah jadi ayah, punya anak, ada anak cewek lagi, itu kerja kerasnya 2-3 kali lipat lebih keras gitu. Itu pertanyaan yang bagus. Kalau aku ngelihatnya begini sih bro, kita ini kan ketika punya anak, kita tuh pengen dilihat anak kita tuh jadi pahlawannya dia, jadi orang terbaik di hidupnya dia. Karena anak ini kalau bukan ayahnya yang menjadi provider ataupun sandaran terbaik di hidupnya untuk anak cewek, dia akan mencari orang lain. Dan dia mungkin akan menggantikan diri kita dengan orang lain dengan begitu cepat. Belum tentu laki-laki yang ditemukan itu laki-laki baik. Kalau ayah gak pernah ada waktu sama anaknya, dia akan mencari waktu sama cowok-cowok hidung belang maksudnya. Jadi menurutku seorang ayah itu se-important itu punya waktu sama anak ceweknya. Harus anak cewek itu harus sayang banget sama ayahnya. Harus dialah orang yang merasa kayak ayahku adalah superhero-ku. Agar ketika dia mencari laki-laki di suatu hari nanti yang seperti ayahnya mencintai dirinya. Kemarin aku ngomong itu di podcast sama Pak Bos juga nih. Aku ngomong itu dan aku ngerasa itu important banget. Kalau ayah sendiri dia ngerasa banyak, ayah gue sering mukul orang, mukulin ibunya atau apanya, wah makin gampang lagi dia nggak mendapatkan cowok yang benar karena dia udah mendapatkan example cowoknya yang kayak gitu. Itu juga dari konten aku jadinya sangat menjaga mas. Makanya orang bilang, bang bikin lagi dong prank, kan view-nya puluhan juta. Ada yang ngomong gitu.
Banyak banget bang bikin dong. Atta yang sekarang udah nggak seseru-seru dulu sih. Coba lihat bang, comeback dong. Comeback. Dulu, comeback katanya. Puluhan, bang dulu tuh satu video abang puluhan juta. Dulu waktu gua gitu kalian bilang bang bikin konten yang mendidik dong. Gua bikin konten yang mendidik ya view-nya nggak akan kayak yang menghibur. Emang sulit mas. Iya. Kita bikin konten yang menghibur, dibilang ayo mendidik, yang mendidik juga lu nggak nonton gitu. It's a lie bro. Kalau ada orang bilang bikin konten mendidik dong dari orang ngomong, bro, kamu nggak nonton nanti konten mendidik, karena konten mendidik itu yang mau nonton adalah orang yang pengen belajar juga. Ya, that's the point. Ya. Gitu, makanya kayak Suara Berkelas, kayak Daging Talk, kayak teman-teman podcast lain, ada Woman Empower yang dibikin sama tim teman-teman juga. Menurutku itu kita bukan konten yang masif, tapi banyak dari yang nonton konten-konten kita ini bisa jadi inspirasi buat mereka di kemudian hari. Iya. Ya, dan aku yakin obrolan berkelas ini juga ditonton oleh orang-orang yang berkelas gitu. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Jadi cukup kalau di entertainment sekarang, kalau yang kamu mau hiburan, aku cuma ada di IG dan TikTok. Atau FB. Kalau YouTube sekarang aku lebih mengarah lah. Dan IG sama TikTok juga aku cukup memilah-milih lah. Apa yang aku bikin udah nggak kalau dulu kan apa aja bro. Apa aja orang yang mau bikin, gue bikin. Sementara gigi. Apa aja nih. Tapi kalau sekarang nggak apa aja, tapi gue berpikir dulu, ini impactnya gimana ya, bahaya apa enggak, bagus apa enggak. Ini sekedar hiburan doang, tapi mungkin nanti di konten lain aku isilah ada pendidikannya, ya kayak gitu-gitu lah bro. itu mungkin salah satu impact ketika kamu punya anak. Iya. Wow, itu pernyataan yang berkelas sekali, karena kalau kita sebagai ayah punya waktu ya untuk anak cewek kita, maka dia punya standar tersendiri kayak, wah pria berkelas mah kayak ayahku gitu. Yes. Jadi ntar kalau ketemu calon let's say atau pasangan, Yes. kamu harus lebih berkelas gitu. Iya. Nah sekarang. Dan itu is not about the materi ya. Ya Kayak, setuju. Misalnya cowok berkelas tuh bukan semuanya harus naik mobil mewah ya. Cowok berkelas tuh menurutku yang punya kegigihan dan bertanggung jawab. Ya. Kalau dia punya 2 poin ini, even misalnya nanti di masa nanti alhamdulillah rezekiku lebih bagus, aku juga mau si calon suami anakku ini tuh bikin bisnis bareng aku, kerja bareng aku, nggak apa-apa. Yang penting kamu tuh punya kegigihan dan tanggung jawab. Karena mahkotanya laki-laki itu adalah tanggung jawab. Wow. Nggak ada mahkota yang lain. King. Mahkotamu ketinggalan king. Yeah. Nah, king yang kayak gitu tuh yang dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas orang yang dia sayang, sama anaknya, sama istrinya. Kalau mereka belum punya, sama ibunya, sama keluarganya. Menurutku itu mereka orang-orang berkelas. Dan aku selalu respect semua laki-laki di luar sana. Apapun profesi kamu, mau ojol, mau dia jual sayur, mau sekarang jadi security. Tapi kamu gigih dan bertanggung jawab sekarang sama provide keluarga kamu. Kamu semua cowok-cowok berkelas. Wow, ya. Karena cowok berkelas itu bukan sekedar materinya ya, Bukan tapi materi. bagaimana kamu nge-provide, bagaimana kamu bertanggung jawab terhadap keluargamu sendiri dan terhadap dirimu sendiri. Kalau di rumah aja kamu rebahan, males, anggapnya kamu belum ada kerjaan. Ya kamu carilah gigih gitu. Iya. Belajar gitu. Kalau Iya. rebahan, main HP, ngomen-ngomenin aja, ngomen buruk tentang orang lain. Itu merasa kamu menjadi hero di situ karena udah ngejelekin orang, ngerasa diri kamu lebih baik, kan itu endorfin juga kan. Ketika kita lagi mungkin kamu harus lebih menyibukkan waktumu. Orang malas ini biasanya datang dari waktu yang terlalu banyak. Yap. Waktu kosong yang terlalu banyak. Lama-lama jadi malas. Jadilah membuat kegiatan-kegiatan yang kurang berkelas. Iya. Dan keindahan kehidupan menurut aku karena kita tahu waktu kita terbatas di dunia ini. Betul. Jadi kita harus nge-create something yang dimana impact-nya itu gak cuma untuk diri kita, orang sekitar kita, bahkan orang-orang di luar sana. That's right bro. Ya. Di zaman kreators ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana.
Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022, dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang. Dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya, kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin ebook, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana gak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Thank you Suara Berkelas udah memberikan Linkit kesempatan ini. Aku hari ini pengen ngobrol sama Bro Atta terhadap ekonomi kreatif, kreatif ekonomi. Apa kabar bro, sehat? Sehat, thank you. Moga-moga ini bisa menjadikan inspirasi buat orang-orang yang pengen berkecimpung di industri kreatif, Oke. Bro Atta. Siap. Jadi gue pengen masuk pertama, tadi kan lo udah ngomongin nih, awal-awal tuh di 2012, 2016. Oke. Apalagi pas kita ngomongin tadi di sebelumnya di podcast Daging Talk. Oke. Lu bilang tuh kan tanda kutip masa kegelapannya lu ya. Dimana lu bilang bener-bener ekstrim naiknya itu di 2016. Koreksi Oke. gua kalau salah. Nah, 2000 ya, prime time-nya ya. Iya. Kalau nggak salah di 2016, 16, 17, 18, 19, itu 20 ya Nookie. prime time ya. Nah, itu tapi lu pernah ada statement, lu bilang lu bahkan pernah kepikiran mau stop. Oke. Nah, gue pengen masuk ke dunia lu di sana. Bener gak? Lu tuh seberapa close Atta Halilintar itu, AHA Media yang kita lihat itu Iya. hampir gak ada gitu. Oke. Kalau ditanya kapan mau stop, aku tuh bukan berpikir mau stop sih, lebih ke jadi itulah membuktikan kita ini manusia biasa ya. Karena kita tuh kadang-kadang mental kita tuh udah nggak sehat gitu. Mungkin aku tuh berpikir mau stop itu ketika aku di titik paling tinggiku bahkan. Waktu aku belum berhasil, aku tuh I never stop bro. Apapun hadangannya, aku tetap kejar. Apapun hambatannya, aku langkahi bro. Karena itu yang ada di mental aku. Seperti yang tadi kita omongin sebelumnya. Aku yakin kerja keras itu bisa mengalahkan bakat. Jadi aku bekerja. Karena nanti akhirnya bakat itu hadir gitu. Oke. Dan waktu aku memulai semuanya, aku ngerasa pas aku di titik atas itu aku kayak sepi, kayak lonely, kayak stressful. Hidup itu terlalu diatur orang. Justru pas di atas, bukan Justru di bawah. pas di atas. Oke. Terlalu harus mengikuti kemauan orang, maunya aku bikin apa. It's hard. Jadi gue tuh titik gue yang paling kayak gue mau stop, bisa kayak nangis sendiri pas mau tidur. Aku pernah kerasa kayak kenapa ya mental aku kayak gini gitu. Kayak mau jedotin kepala. Ini lagi serius nih? Ini lagi serius nih? Yes bro. Dan aku kayak itu aku stressfulnya tinggi banget pada saat itu tuh. Dan itulah kenapa Tuhan menganjurkan kita untuk berkeluarga ya. Ternyata punya keluarga, istri, anak, orang tua, adik-adik itu hiburan di hidup kita. Punya orang-orang sekitar yang nggak red flag itu ternyata hiburan. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa mau stop, ya karena aku ngerasa secara mentally itu really tired bro. Dan ya. Dan ekosistem keluarga yang ngebantu lu keluar dari zona dan tersebut. salah satunya dengan untungnya alhamdulillah. Ya ini agamais ya. Tapi aku punya Tuhan gitu. Aku sholat. Jadi kalau di agamaku itu dosa paling besar itu ketika kamu bunuh diri bro. Oke. Itu dosa lebih besar dari apapun. Itu di agamaku. Jadi berarti ini kan kita tuh nggak boleh nggak boleh ngerasa kayak hidup kita harus stop, harus berhenti, itu nggak boleh. Jadi menurutku disitulah aku mencoba untuk bangkit dan ngerasa harus terus melanjutkannya. Terus aku lihat karyawanku udah banyak, segini impactnya buat orang-orang lain, dan aku rasa
itulah poin dimana aku ngerasa aku ini manusia biasa. Kita nggak ada Superman, kita adanya super team. Nice. Jadi bener ya, kita nih apa aja butuh orang lain, butuh keluarga. Karena keluarga itu adalah tim terbaik kita. Baru karyawan itu tim kita juga, dan itu poin yang membuat aku bisa terus grow. Di Kontasya lu bahkan super ekosistem kali ya bahkan ya. Yes, that's right bro. Tapi kalau misalkan double click ya, lu kan di industri entertainment bro. Oke. Industri entertainment itu punya suatu stigma sendiri, terkesan dinamis. Oke, dinamis. Dimana lu komentar kan bahwa di atas tuh udah kesepian, terus industri berubah terus gitu kan ya. Nah itu gimana caranya lu punya kewarasan dengan sekian banyak tren yang lu harus tanda kutip setidaknya pelajarin walaupun lu gak ngikutin. Nah lu ngebalance gimana tuh? Kayak lu ngefilter sekian banyak tren yang lu bisa akuisisi, tapi mana yang lu eliminasi, mana yang lu eksekusi. Kalau aku tuh gini sih ya, yang paling masalah ini kan kalau kita nggak punya ide lagi bro. Selama kita punya kreativitas untuk mencari ide, kita pilihlah yang paling relate sama kita. Karena menurutku, kalau kita membuat sesuatu apa yang paling relate, apa yang paling kita kuasai, itu jauh lebih baik. Menurutku. Jadi contoh misalnya aku suka bola aja, aku misalnya ngonten bola. Misalnya aku suka ngonten apa contohnya, suka ngobrol sama orang. Ya aku bikin konten ngobrol sama orang. Karena aku ngerasa aku suka ngelakuin hal itu. Misalnya contoh orang bilang, "Bang bikin podcast tentang tambang." Aku nggak bisa nambang gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat ya? Akunya yang nggak bisa. Maksudnya aku nggak menguasai itu. "Bang, coba abang masuk ke bisnis contoh misalnya space, luar angkasa, space. Nah, aku nggak menguasai itu, dan aku nggak akan ngelakuin itu. Jadi benar-benar kalau kita terlalu banyak ide, cari yang paling dekat sama kita, dan lakukan itu secara konsisten. Karena kalau yang aku catat, karya yang besar itu tidak lahir dari inspirasi yang datang saat, tapi melainkan dari kedisiplinan yang berulang kali kita lakukan. Gitu. Jadi kalau kamu disiplin kayak one content a day akan keluar. Jadi nggak bisa, aku belum ada idenya nih, atau terlalu banyak idenya, aku bikin yang mana? Akhirnya nggak bikin. Buat apa mas? Banyak loh orang kayak gitu, kebanyakan ide jadi nggak ada yang dieksekusi. Mending dia punya satu ide per hari tapi dia eksekusi, satu ide lagi eksekusi. Begitu juga di pekerjaan, misalnya aku ide-ide bikin, aku sukanya misalnya sama istriku bikin hijab, ya udah hijabnya kayak gimana, idenya ini, langsung eksekusi itu. Gak usah tunggu kita punya pabrik, tunggu kita punya tim yang banyak. Let's start first. Coba itu menarik tuh. Jadi Bang Atta klaim kalau misalnya ide yang eksekusi kita cepat itu bagus justru. Dibandingin ide nggak eksekusi. Jadi ide yang eksekusi itu harus jaraknya tuh pendek gitu. Karena ide yang menurut kita wow banget, menurutku itu akan kalah sama kedisiplinan ataupun konsisten yang kita bikin tiap hari walaupun gak ada yang lihat. Jadi ini idenya wah mas, ini bakal orang banyak begini. Tapi gak ada kedisiplinan, bikinnya sekali, habis itu bikin lagi 2 bulan lagi, bikin lagi sebulan lagi. Nah sama orang yang dia bikin terus, walaupun idenya ini tuh gak secanggih yang tadi, walaupun gak ada orang yang lihat. Karena orang yang lakuin setiap hari ini mas, yang kemungkinan chance untuk berhasilnya jauh lebih besar. Karena dia showing up terus. Dia ada terus, dia hidup terus, dia nyala terus. Gitu. Kecuali kamu nanti udah ngelakuin kedisiplinan itu, akhirnya kamu muncul sebulan sekali, ya gak apa-apa. Kamu udah jadi Justin Bieber, kamu bikin album 3-4 tahun sekali gak apa-apa. Tapi lu Justin Bieber dulu nih. Ya kamu harus jadi Justin Bieber, Adele dulu. Kalau sekarang udah Justin aja cuman 5 tahun ngeluarin sekali kok. You not Justin Bieber now bro. You need to work. Justin Bieber dia katanya sempet ngamen dulu, bikin lagu lagi, cover lagu lagi, bikin lagu lagi, cover lagu lagi. Gitu bro. Jadi it's about discipline and consistent. Karena menurut gue ya, kalau misalnya industri kreatif itu dinamis itu juga ada hubungan sama kebanyakan pesertanya.
Oke. Karena semua orang bisa tanda kutip kreatif kan. Oke. Tapi pas kita ngobrol kemarin itu kita di kantornya Bro Atta, Bro Atta tuh uniknya adalah cerita, gue tuh lebih suka, gue parafrase lah jelas ya, Oke. kolaborasi. Alright. Lu ketemu orang, justru lu nggak pengen nyimpen ilmunya lu cerita bahwa lu ada peluang A, B, C, D, F, G lu. Iya. Nah, lu malah pengen majuin industrinya. Nah, gue pengen masuk ke dunia lu nggak ngeliat itu kompetisi, lu ngeliat itu kolaborasi. Oke. Itu by nature atau apa tuh? Bisa sharing nggak? Oke. Karena aku punya satu prinsip yang aku percaya. Hidup di dunia ini kita nggak bisa sendiri. Dan apapun yang kita kerjain cuman sendiri itu nggak akan jauh segimanapun, bro. Terbukti apalagi di 2 tahun belakangan, even brand-brand gede sama kayak LV aja dia collab sama Virgil Abloh, Off-White. Dior collab sama Jordan, Nike. Itu brand-brand gede loh. Coba kita lihat hampir semua brand, Oreo tiba-tiba collab sama Supreme. Oke. Kita ngeliat ini dari brand-brand internasional aja mereka collaboration. Karena collaboration apa ya, aku bisa bilang ini yang bikin meledak. Oke. Karena gimana ya? Even kita kayak podcast gini, coba deh kita ngomong sendiri terus. Monolog doang terus. Iya, monolog terus. Eh, Bagus, cuman kalau berkolaborasi itu akan lebih indah gitu. I see. Buat lebih eksponensial Buat gitu. exponential. Dan hampir semua perusahaan yang aku lihat maju tuh pasti dia punya foundernya beberapa. Ataupun dia punya orang di belakangnya juga tim-tim kuatnya beberapa. Karena emang we are human, bro. Kita tuh nggak bisa semuanya kita tampung sendiri. Jadi aku lebih baik collab, misalnya ada satu bisnis A. Daripada ini bisnis aku bikin sendiri tapi aku dapat walaupun ini dapat 100% tapi aku bikinnya itu sendiri, aku mending 50-50. Tapi yuk bikin ini bareng yuk. Kamu bagian ini, aku bagian ini. Dan aku yakin dua-duanya dijalanin bareng suksesan yang ini. Oke, karena kolaborasi itu. Karena kolaborasi, bro. Oke. Ada kekuatan yang berbeda yang bergabung. Itu sambil berjalan nyampe ke sana atau dari awal tuh udah mikirnya ke sana? Mungkin itu kali pertanyaan lebih tajamnya. Seiring berjalannya waktu. Sering berjalannya waktu. Jadi awal tuh semua pengen sendiri. Nah itu. Semua tuh apa-apa pengen sendiri. Oke. Oh gue bikin ini sendiri, baju sendiri, ini sendiri. Talent management semua sendiri. Udah tenang, gue bisa nyari orang. Gue liat heavy banget di kepala gue. Bro, gak bisa bro. Gak bisa. Jadi lu mau nyari duit sebanyak manapun bro. Kalau lu semua itu lakuin sendiri gak bisa. Gak bisa maruk di dunia ini. Gak akan kemana, kita akan kalah sama ada perusahaan lain yang mirip kayak kita. Tapi kerjanya dia bareng-bareng. Gak bisa. Memang itu memang udah ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Oke, jadi guys, lu harus pikirin tuh, Bro Atta aja yang udah level segini aja dia mikir dia mendingan kolaborasi dibanding kompetisi ya. Kolaborasi ya. I love collaboration. Oke. Jadi even aku ketemu anak muda, aku bilang, gak apa-apa bro collab. Aku tuh gak, kok abang menerima sih anak-anak muda pada collab? Gak apa-apa, kenapa? Nanti kan saingan atau apa. Gak ada bro. Tuhan rezeki yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Sesimpel itu. Sesimpel itu bro. Nah ngomongin kolaborasi ya, pada umumnya kan juga Indonesia itu negara agregator. Kalau bahasanya aku, dimana kita itu suka ngikutin tren-tren di luar negeri. Tadi kita ada nyentuh dikit, kayak contoh kalau ngomongin sekarang kita ngomongin ada tren live streaming. Oke. Zaman dulu jelasnya ada Casey Neistat ngomongin vlogging. Vlogging. Nah Bro Atta tuh ada gimana caranya mengkurasi tren tersebut selain tadi Bro Atta bilang bahwa pokoknya gue ngerti Gus. Contoh kayak live streaming kan aku juga lihat Bro Atta juga sempat kerjain kan ya. Nah itu Bro Atta masuk ke timnya Bro Atta, kita eksekusi tren ini tuh based on apa gitu. Selain Bro Atta punya rasa keingintahuan. Oke. Pertama bener rasa keingintahuan. Yang kedua tuh biasanya ada impactnya. Gitu. Dampak ya? Dampak. Contoh misalnya kayak kemarin aku masuk ke live streaming, sekarang live streamnya shopping. Kenapa aku pilihnya live shopping? Karena waktu itu aku ada penawaran lomba di Korea, ini masih berjalan. Namanya X Delete yang akan tayang di Netflix. Nice, congrats. Dan itu bertarung sama dari negara dari Amerika, China, Korea, Malaysia, Singapura, banyak negara lah, Vietnam, semua banyak negara lah, hebat lah. Tapi poin yang aku lihat, kita itu bawa barang-barang produk anak dalam negeri. Kemarin dari aku lihat pengusaha dari Jember, dari
Bogor, dari mana, itu kita kalau bisa berkolaborasi dan bisa meningkatkan ekonomi mereka dan mereka bisa lapangan kerjanya jalan, orang pabrik akhirnya bisa bayar orang pabrik, bisa membuka penjahit-penjahit di Bandung sana. Dan menurutku dengan kita bisa memutar roda ekonomi juga itu wah ini keren nih. Akhirnya oke yuk kita pelajarin. Dan aku nggak nyangka juga dalam beberapa bulan bisa jadi number one, bisa mengerti cara bermainnya dan tiba-tiba bisa diajak kerja sama banyak orang. Ya karena awalnya keingintahuan dan habis ini impactnya apa ya? Nah itu sih. Dampak itu juga dicari. Dampaknya itu juga dicari. Ini habis itu ini impactnya apa ya buat orang gitu. Kalau misalnya ditawarin live streaming juga, aku belajar dulu. Jadi nggak langsung aku terima. Jadi aku belajar juga misalnya live streaming entertainment. Ya, iShowSpeed contoh. iShowSpeed. Kan lagi ngetren tuh. Bener. Aku belajar dulu lah. Belajar udah lama juga nih aku belajar. Belum aku lakuin aja. Oke. Udah 2 tahun nih aku belajar. Oke. Tapi menurutku iShowSpeed punya karakteristik yang kuat dan dia naiknya gara-gara dia live stream di kamar, terus tiba-tiba jadi fast Ronaldo, terus dia tiba-tiba blow up aja gitu. Oke. Dan gak semua orang bisa jadi kayak dia juga. Gak semua orang bisa jadi iShowSpeed. Iya, Kayak Senat gitu, gak semua orang tuh. Gak semua orang bro, mereka itu orang bilang itu luck ya, itu keberuntungan ya. Keberuntungan dan luck itu memang ada di dunia ini. Tapi dia datang ke orang yang tepat. Dia datang ke orang yang tadi aku bilang gigih dan disiplin dan kerja keras. Karena iShowSpeed itu dari penontonnya 1 dia live terus bro. Jam terbang Nonton bos. 10 dia tetap live. Nonton 100, 1000, 2000, 3000 dia naik terus dia tetap live. Ya menurutku itu sangat-sangat luar biasa dan aku sedang mempelajari itu. Jadi kalau ditanya kapan nanti belajar atau apa? Ya aku belajarin dulu. Intinya kan di hidup ini kita tuh jangan berhenti belajar bro kan. Nah itu gue pengen coba double click deh. Karena Bro Atta kan juga dulu kalau misalkan komentar aku adalah lebih identik sama YouTube vlogging lah. Oke. Identiknya ya. Identik. Sekarang kan bisa pas kemarin ngobrol pun agak tanda kutip bukan kaget ya. Tapi berasa unik. Wah anjrit dia yang dulu itu backgroundnya YouTuber aja belajar bahasa-bahasa bisnis. Tahu CAPEX, OPEX. Yes. Nah itu identity shift-nya gimana? Karena kan misal Bro Atta punya suatu privilege, enggak lah gue mau fokus jadi YouTuber aja gitu. Tapi sekarang kalau di matanya aku adalah you become more than a YouTuber. Iya. You're Atta and you're the CEO of Atta. Nah itu Oke. bisa di-share nggak identitas shiftingnya gimana tuh? Oke, kalau yang aku lihat sih dari yang Mas tanya tadi, sebenarnya seorang konten kreator itu adalah pengusaha. Karena konten kreator, YouTuber, TikToker, selebgram, aku yakin mereka semua nggak ada yang bisa menjamin bulan depan mereka dapat berapa, 3 bulan lagi dapat berapa, 6 bulan lagi dapat berapa, setahun lagi dapat berapa. Sama kayak bukan kayak karyawan, kita nggak tahu bro. Kita dapat AdSense berapa kita nggak tahu. Brand bulan ini berapa, bulan depan berapa nggak tahu. Sebenarnya kita itu sudah cukup terbiasa menghitung OPEX CAPEX itu kan. OPEX-nya ini, CAPEX-nya apa, kira-kira pengeluaran buat konten berapa, produksi berapa. Jadi seorang konten kreator, apalagi kamu sudah tidak bekerja, itu menurutku untuk kamu nanti habis itu jadi pengusaha, itu nggak susah. Karena agak mirip bro. Karena kalau kita jadi pengusaha, kita juga harus mikirin OPEX CAPEX dan gimana promosinya untuk perusahaan kita itu jalan kan. Gimana perusahaan kita ini dipercaya sama orang. Gimana kita punya brand image yang bagus dan lain-lain menurutku. Makanya nggak terlalu susah untuk shifting. Karena Paling terbiasa. sudah terbiasa untuk itu. Paling challenge-nya adalah bedanya content creator sama dunia bisnis. Kalau content creator itu kan kita lebih kayak jualannya jasa bro. Yep. Ya, orang terhibur, orang suka sama konten kita, akhirnya orang brand masuk. Kalau kita dagangan kan kita harus mikirin gudangnya juga. Jualnya gimana, tim marketing, sales, operasional. Iya. Terus kadang-kadang harus reseller enggak, pakai distributor enggak. Jualannya apa door to door, B2B atau B2C. Nah, itu dalam banget sih aku belajarin ya. Di situ perbedaannya. Tapi kalau secara mentality Same thing. itu same thing. Oke. Tapi kalau di dalamnya memang kamu harus butuh belajar banyak. I see. Tadi ada ngobrolin terhadap cara promosinya. Oke. Di podcast Daging Talk kita ngobrolin terhadap bahwa kita nggak bisa fokus ke satu tipe monetisasi tok.
Betul. Bro Atta bilang bahwa di dunia entertainment pun sama. Lu kagak bisa, lu kalau misalnya seniman contoh penyanyi atau penulis, lu gak bisa fokus ke royalty tok. Yes. Harus ada yang lain. Yes. Bisa dielaborasi gak? Maksudnya Bro Atta tuh kenapa gak bisa? Oke. Kayak yang kita bahas kemarin, contoh penyanyi. Aku nggak usah jauh-jauh, aku contohin mertuaku aja. Mertuaku kan dua-duanya tiga-tiganya penyanyi nih. Pak Anang, Ibu Krisdayanti, Bunda Asanti. Oke. Oke. Nah, ketika salah satu mertuaku ini salah satu legend lah. Bukan salah satu, tiga-tiganya legend. To be fair. To be fair ya. Cuman legendnya beda-beda nih. Kalau Pipi Anang sebagai pencipta dan penyanyi. Nah, Ibu Kade sebagai penyanyi. Nggak menciptakan lagu banyak. Tapi Pipi itu waktu aku lihat lagunya itu banyak banget. Karyanya luar biasa. Sampai ratusan, mungkin kemungkinan katanya hampir 600. Okay. Tapi kalau dilihat dari royaltinya untuk expand Pipi atau penghasilan Pipi dari tempat lain, ya mungkin itu cuma 5-10%-nya aja bro. Oke. 90% dari? Misalnya dari penghasilan yang lain. Oh. Misalnya Pipi live shopping, dia jadi juri, dia off air, dia bikin YouTube, kayak dia bikin apa, digabungin semuanya. Itu royalti itu kecil banget. Kecil banget. 5% aja. Karena yang aku lihat waktu di Pipi juga, di Ibu Kade juga, ketika dia manggung, dia udah value-nya ratusan juta, duitnya dari situ bukan dari royaltinya. Jadi memang menurutku sekarang kita nggak bisa mengandalkan satu source income. Sebagai content creator juga sama. Kayak YouTube bisa naik turun. Belum tentu orang bisa nonton terus. Tapi kita harus shifting juga. Kita punya konten apa lagi? Contohnya. Oh aku sukanya bola, aku punya konten bola. Misalnya apa lagi? Oh aku punya short IG. IG ku lumayan gede engagementnya. Lebih gede dari semua sosial media yang lain. Tapi kalau total view terbanyak bahkan dari TikTok, malah aneh. Misalnya IG per postnya aku lebih gede engagementnya, like-nya, view-nya daripada sosmed yang lain. Tapi waktu ngeliat TikTok aku bisa dapat tadi laporan 300 juta penonton per bulan dari TikTok. Oke, dan that's good. Gitu. Tiba-tiba kita lihat lagi industri lain, Clippers, tiba-tiba dapat lagi. Bisa sampai 300-400 juta lagi penonton dari Clippers. Terus kita lihat lagi, ada sosmed-sosmed yang lain. Ada sosmed Shopee sekarang. Ada sosmed segala macam lah. Maksudnya kita it's about we don't stop learning bro. Dan kita pelajarin karena dunia ini tuh gak ada yang abadi bro. Tapi aku kasih peran antagonis lah ya. Siapa tahu kan kalau misalnya netizen atau kreator bilang bahwa tapi kan enakan endorsement bang. Lu beli putus beres. Lu kalau misalkan lu TikTok live shopping, gue capek dong harus nge-main terus. Oke, gak apa-apa. Kalau ketemu yang profil kayak gitu gimana tuh? Oke, kalau kamu masih merasakan itu bagus gak apa-apa. Tapi coba kamu udah gak ngerasain itu bagus. Emang dia bertahannya sampai mana bro endorsement itu? Seberapa banyak kita lihat public figure aku lihat yang udah di akhir-akhir hidupnya tuh penghasilannya susah. Tell me more. You can see bro, many news. Tiba-tiba dari dulunya segini, tiba-tiba nggak ada. Atlet juga banyak kan ya? Atlet juga banyak. Ya walaupun mereka mestinya jauh lebih dihargai ya. Atlet. Tapi kan kalau public figure siapa yang menjamin kita bro masa tua kita? Siapa yang menjamin? Jadi kita harus berpikir bukan hanya kayak gue cuma mau ngonten. Nah cuman bukan kayak gitu doang bro. Jadi orang tuh selalu bilang, ini Atta nih bisa punya duit kok, dia tiap tahun tetap aja begini. Dari anak, misalnya dia anaknya katanya baru belum lahir, sampai anak yang udah jadi sekolah, udah jadi tuh fansku tuh sampai kayak gini bro. Jadi ada yang dulu ibunya nih ngefans pas dia umurnya masih kecil bro, masih sekolah SD, SMP. Sekarang anaknya udah SD, SMP, dia masih lihat anaknya ngefans lagi sama aku. Alhamdulillah bro, it's blessing. Tuhan makasih aku bisa punya penonton yang bisa bertahan sampai hari ini. Gak semua orang diberkahi gini. Aku lihat banyak yang masih diberkahi, tapi itu kan gak banyak bro. Dan yang aku lihat adalah karena aku selalu mempelajari hal baru. Jadi Bro Atta bilang kalau misalkan dulu itu Bro Atta stuck di satu format. Gak bisa bro, Misalnya aku vlog terus aku sampai mampus vlog terus. Contoh Bro Atta udah berasa, gue kan king of vlog contohnya. Misalnya contoh, gue king of vlog di Indonesia, gue nge-vlog aja terus. Nah sekarang aku udah mati nih.
Langsung aku udah mati nih sekarang, udah nggak ngapa-ngapain. Karena vlog emang udah it's not the era anymore. Jadi ego bahaya dong sebenarnya.